Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan novel yang berjudul Indahnya Menjaga Kebersihan. Nama anak itu Tiara Malaika, biasa dipanggil Tiara, terbilang tinggi, bahkan jangkung untuk anak perempuan kelas 4 SD. Kulitnya sama matang, tetapi sifatnya, Tiara disebut sebagai Ratu Kuaci di kelas. Mengapa? Hayo, yes, karena dia suka sekali makan kuaci. Tidak hari tanpa kuaci. Apalagi letak rumahnya tak jauh dari grosir makanan. Di sana, ia bisa membeli dalam jumlah banyak dengan biaya lebih sedikit. Sampai bosan sekali anak-anak di kelas melihatnya makan kuaci. Tetapi itu tidak menjadi masalah. Setiap orang memiliki makanan kesukaan, bukan? Seperti Gilang yang suka sekali makan somai, atau Dara yang tak pernah luput dari pisang goreng. Kalian tentu saja tahu bagaimana rupa makanan yang sebungkus kecil dijual seharga Rp500 itu berasal dari biji bunga matahari, warna kulitnya hitam dengan gula coklat muda, dan daging berwarna putih kecoklatan. Nah, yang menjadi masalah adalah Tiara selalu enggan membuang sampah kulitnya. Bayangkan, kulit-kulit itu bertebaran di kelas. Kalau ia makan di kursinya sendiri, sampah tersebut diletakkan dalam loker. Bila ia ke kantin, seraya mencamil kuaci, kulitnya ditinggal begitu saja di atas meja. Di mana-mana pokoknya. Di rumah pun tak ada beda. Umi sampai repot sekali memperingatkannya. Selain kuaci, Tiara juga tidak menjaga kebersihan dan kerapian barang-barangnya. Tetapi Tiara cuek-cuek aja. Tiara, itu meja banyak sekali sampah. Bagaimana kalau ada tamu? Masa mereka harus tahu anak Umi ini tidak menjaga kebersihan? Omel Umi seraya berkaca pinggang. Sedangkan Tiara asyik menikmati makan siangnya. Iya Umi, setelah ini Tiara bereskan sampahnya, jawab Tiara enteng. Ia santai sekali bicara, padahal bisa jadi hal tersebut tidak dilakukannya. Selesai menghabiskan nasi beserta ayam yang lezat, Tiara malah tidur-tiduran di kamar seraya menonton televisi. Ia lupa bahwa tadi sudah berkata akan membereskan sampahnya di ruang tamu. Acaranya gak ada yang seru ini, gumam Tiara kesal. Umi yang baru sudah mencuci piring melangkah ke ruang tamu untuk melihat apakah Tiara sudah membereskan sampahnya. Nyatanya seperti yang kalian ketahui, belum. Melihat Tiara yang cuek-cuek saja, seraya tidur-tiduran di sofa, akhirnya Umi yang bersihkan sampah di atas meja. Sehingga kulit-kulit itu mendekam di kotak sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Anissa Januari, biasa dipanggil Ica. Asalku dari SDN 01 Langkapura. Anak bernama Ica itu memperkenalkan diri. Postur tubuhnya tak jauh beda dengan Tiara. Sama-sama memiliki tubuh yang tinggi. Nah, karena bangku yang tersisa hanya satu, Ica bisa duduk di sebelah Tiara, ungkap Bu Nova. Ica mengangguk. Tempat duduknya berada di bagian parat tengah, persis di sebelah jendela. Cukup baik. Duduk di samping Tiara, nanti tempat duduknya penuh sampah itu pasti. Terdengar suara bisik-bisik tetangga. Maksudnya bisik-bisik mulut di kelas tersebut. Ica tak terlalu mengindahkannya, karena memang hanya terdengar di telinganya. Namaku Tiara Malaika, panggil saja Tiara. Tiara mengulurkan tangannya. Dengan ragu Ica menyambut uluran tangan tersebut. Menyebut namanya, tak lama kemudian ia terlihat mengelap tangan kanannya itu dengan tisu basah. Memangnya kotor sekali ya, gumam Tiara dalam hati, merasa tersinggung. Ica memang tidak terang-terangan mengelap tangannya, tetapi, sudahlah, masa dengan anak baru sudah marah-marahan. Tak terasa 3 jam pelajaran matematika telah berakhir. Jam istirahat telah tiba, satu persatu siswa keluar kelas. Hari ini Tiara tidak berniat untuk jajan, karena dia juga sudah punya senjata andalan. Apalagi kalau bukan kuaci. Ica juga tidak keluar kelas. Beberapa anak menghampiri kursinya, meminta untuk berkenalan. Memang, agaknya sudah menjadi tradisi di suatu kelas, bila ada anak baru, selalu saja begitu. Apa tidak alasan khusus mengapa kamu pindah ke sini? Tanya Dara. Ica terdiam sebentar. Tidak kok. Meskipun Ica lebih banyak diam ketika mendapat pertanyaan, anak-anak itu tetap asyik mengerubung. Sedangkan Tiara juga asyik memperhatikan seraya mengupas kulit kuaci. Untuk apa? Tentu saja dimakanlah. Tia, kamu ini jorok banget.
baru punya teman sebangku saja sudah dikotori mejanya, celetuk Mira. Wajahnya terlihat kesal. Ica terkejut melihat ada kulit kuaci di atas mejanya. Ia cepat-cepat membuka resleting tas, mengambil sesuatu yang berada dalam kantong plastik, sebuah sapu dan serok kecil. Dalam beberapa detik, tak diduga itu, ia langsung menyapu bersih sampah kuaci di atas meja dan meletakkannya di kotak sampah. Lalu, Ica kembali membersihkan tangannya dengan tisu basah. Anak-anak yang melihat langsung menganga tercengang. Apalagi Tiara, lagi asyik-asyik makan, tiba-tiba ada sapu di atas meja. Memang, Tiara kadang juga mengelap kembali meja, tetapi itu kejadian yang jarang sekali. Kamu rajin banget ya, rupanya, ujar Tiara seraya menggaruk-garuk kepalanya, padahal tidak gatal. Tidak juga, aku merasa sangat gelisah kalau ada sampah atau hal yang kotor di sekeliling, tutur Ica. Oh, hebat ya, ujar Dara Logu. Tidak seperti Tiara, jorok sekali anaknya. Kamu jangan mau berteman dengan dia. Oh, ucapan itu tentu saja menyakitkan hati Tiara. Meski dikatakan secara langsung, bukan diam-diam saat ia tiada. Tiara hanya diam mematung karena dia memang membenarkan apa yang diucap oleh Dara. Tet. Bel berbunyi nyaring, tanda istirahat telah berakhir. Saat pulang ke rumah, Tiara murung tak seperti biasa. Dia memang sering diajak teman-teman yang kesal dengan tingkah lakunya. Tetapi hari ini entah mengapa lebih terasa sakit hati. Apalagi ia dibanding-bandingkan dengan Ica. Dengan langkah lunglai ia masuk kamar. Tiara sejenak menatap seisi kamarnya. Lihatlah, baju-baju yang tadi pagi berserakan dari kasur kini telah berada di gantungan pakaian. Sampah kuacinya yang bertebaran dari meja belajar juga sudah lenyap. Buku-buku, segala peralatan menulis, lembar majalah, kamarnya yang kotor dan berantakan telah bersih dan rapi. Tentu saja Umi yang membersihkan saat Tiara berada di sekolah. Betapa enaknya punya kamar yang bersih dan rapi, gumam Tiara dalam hati. Meskipun ia membuat kamar bak kapal pecah, saat pulang kamarnya selalu rapi kembali. Tetapi alangkah baiknya kalau Tiara tetap menjaga kebersihan, baik itu kamar atau dimanapun dan dimanapun. Baiklah, mulai saat ini aku harus bersih dan rapi. Tiara bertekad, dimulai saat ia berganti seragam. Bajunya ia cantelkan di gantungan baju agar tetap rapi. Sampah-sampah yang berkumpul di sisi saku kiri dan kanan tas dibuang ke kotak sampah. Tiara, makan siang nak, terdengar suara Umi. Keheran karena Tiara tidak juga keluar kamar. Iya Mi, jawab Tiara. Ia bergegas keluar kamar dengan kaos lengan panjang berwarna biru muda serta celana kain berkadut putih ungu. Di meja makan tersaji kesukaannya, yaitu tempe goreng dan sayur asam. Tiara makan dengan lahap. Umi sendiri sudah makan lebih dahulu. Selesai makan, Tiara teringat dengan tekadnya. Aku harus cuci piring sendiri. Tiara mengerjapkan matanya. Umi sedang menggosok pakaian sekolahnya besok. Ia masa mencuci piring bekas makan sendiri saja tidak bisa. Tiara lalu mengambil piring, mangkuk, dan gelasnya lalu beranjak ke wastafel. Mencuci piring bukanlah kegiatan mudah, tetapi mengasyikkan karena jarang melakukannya. Tiara agak lama berkutat di wastafel. Kemudian, setelahnya, dia meletakkan kembali peralatan makan itu ke rak. Rasanya puas ternyata, bersih itu enak. Dia bosan juga, lama-lama tidak menjaga kebersihan. Istirahat kali ini, Tiara seperti biasa makan kuaci. Ketua kelas baru saja hendak menegurnya ketika ia membuang sampah tersebut tempat pada tempatnya. Tumben, ketua kelas bernama Yosa itu mengerutkan dahi. Baguslah kalau begitu, aku tidak perlu repot berteriak untuk membuang sampah ke tempatnya lagi. Tiara menyengir, kebiasaan makan kucingnya masih ada, bahkan tidak boleh hilang. Catat ini, tetapi sekarang ia adalah Tiara yang menjaga kebersihan. Sekian cerita yang saya bacakan dari novel Indahnya Menjaga Kebersihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.